Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bulan-bulan ini atau minggu-minggu sebelumnya juga, kita orang tua sibuk bersama dengan anak-anak kita mencari dan menemukan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka kita berbondong-bondong melihat dan menilai sebuah sekolah. Kalau lulusannya bagus-bagus, itulah yang kita anggap terbaik. Kalau fasilitasnya lengkap, sarana prasarananya modern dan maju, itulah yang kita anggap terbaik. Kalau sumber daya manusianya, guru-gurunya, pegawai-pegawainya, orang-orang yang kita kenal baik, itulah yang kita pilih dan kita nilai sekolah yang baik. Benar bahwa salah satu kriterianya adalah kalau lulusannya menjadi orang-orang yang hebat, bisa menjadi juara olimpiade internasional, bisa menjadi juara macam-macam. Tetapi kita bertanya, hampir semua sekolah-sekolah yang juara-juara itu, sebelum menerima muridnya, ia membuat tes. Kalau lulus tes, boleh engkau sekolah di sini. Kalau tidak lulus tes, jangan sekolah di sini atau tidak bisa sekolah di sini. Maka orang berkata, sebenarnya sekolah yang baik itu kalau dia berhasil mengubah yang tidak lulus tes itu, dia didik di sekolah itu, lalu kemudian menjadi orang yang bisa lulus tes. Kalau murid yang masuk memang adalah murid-murid yang sudah baik, murid-murid yang sudah pandai, murid-murid yang sudah hebat sebelumnya, sekolah itu hanya mungkin poles sedikit. Tetapi kalau yang dia terima adalah murid yang minta maaf sungguh-sungguh terbelakang, nakal, bodoh, tidak tahu membaca, tetapi masuk di sekolah itu dan dididik dengan baik, kemudian lulus menjadi juara olimpiade, mungkin sebenarnya itulah sekolah yang terbaik. Calon muridnya memang membutuhkan pendidikan. Calon muridnya memang membutuhkan fasilitas yang memadai supaya ia bisa bersekolah, bisa belajar. Tapi kalau anaknya memang sudah pandai, sudah pintar, sudah ikut les di mana-mana, masuk sekolah itu dan lulus dengan juara, ya wajar saja. Karena memang anaknya sudah baik. Hari ini cerita mengenai Matius, pemungut cukai, dianggap berdosa. Tetapi yang dianggap berdosa itulah yang kemudian dipilih oleh Yesus, dipanggil oleh Yesus, dan kemudian menjadi pengikutnya. Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Orang lain menganggap Matius itu berdosa karena dia pemungut cukai. Mestinya dia tidak layak menjadi murid Yesus. Tetapi justru dialah yang dipanggil oleh Yesus. Yang utama bagi Yesus bukan soal Matius itu berdosa, tetapi bagi Yesus karena Matius mau mengubah dirinya, mau meninggalkan masa lalunya, mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus, dan kemudian ia menjadi orang yang baik. Saudara-saudari, semoga kita menjadi orang yang seperti Matius, bukan karena kita berdosa, tapi karena kita mau mengikuti Yesus. Karena kita mau meninggalkan kekurangan-kekurangan kita. Karena kita mau meninggalkan masa lalu kita. Dan kita mau dibentuk dan diubah oleh Yesus menjadi orang yang baru, menjadi orang yang dikatakan dalam Injil, menjadi orang yang sembuh,
orang yang pada mulanya sakit, tetapi kemudian berjumpa dengan Yesus, mengalami orang yang sehat menjadi orang yang sembuh.